Kisah hidup seorang disabilitas, Daksa Sulvan Dewantara, diambil dari buku Kisah Nyata Perjuangan dan Kehidupan Disabilitas. Jangan Pernah Menyerah, disusun oleh Ronald Tambunan, dibacakan oleh Meilin Tenggeli. Penuh semangat dan terus berjuang. Aku dilahirkan pada tanggal 3 Maret 1970 di rumah bersalin Muslimat di Jakarta Selatan. Seorang bayi mungil yang sehat dengan panjang 50 cm dan berat 3,5 kg. Oleh kedua orang tuaku, bayi itu dinamai Sulvan Dewantara. Dengan pendidikan terkenal di Indonesia, Ki Hajar Dewantara. Proses kelahiranku berlangsung lancar tanpa kesulitan. Ada mitos mengatakan, jika kelahiran seorang anak berjalan lancar, maka anak tersebut akan menjadi anak yang penurut dan hidupnya berjalan lancar mengalir seperti air. Kenyataannya, aku memang menjadi anak yang penurut, kalem, tidak nakal, dan tidak menyusahkan kedua orang tuaku. Namun perjalanan hidupku saat aku dewasa sangat tidak kuduga. Cobaan demi cobaan yang begitu berat menimpa hidupku hingga aku menyerah untuk terus hidup. Aku sempat kehilangan pegangan dan akal sehat akibat tekanan hidup yang begitu berat. Namun kasih sayang dan besar perhatian seorang ibuku padaku membuatku tersadar. Aku segera bangkit dari keterpurukanku dan berjuang agar hidupku menjadi lebih bermakna dan dapat bermanfaat untuk keluarga serta orang lain. Aku 3 orang bersaudara. Aku mempunyai seorang kakak perempuan bernama Elvira, selisih 3 tahun di atasku. Selang 3 tahun kemudian, ibuku melahirkan adik perempuan yang diberi nama Elisa Aulia. Kami dibesarkan dalam keluarga yang harmonis. Papaku bekerja sebagai kepala bagian audit di sebuah perusahaan asuransi yang berada di lembaga perbankan milik pemerintah. Sementara mamaku seorang ibu rumah tangga yang sangat menyayangi dan perhatian pada anak-anaknya. Aku menjalani masa kecilku di sebuah pemukiman di daerah Jakarta Selatan, tak jauh dari Pasar Blok A, Cipete. Lokasi yang sangat strategis sekalipun tempat yang nyaman untuk tinggal. Mamaku adalah ibu yang sangat memperhatikan perkembangan anak-anaknya. Beliau mengurus sendiri kebutuhan kami meskipun ada pembantu yang siap melayani. Setiap pagi mamaku selalu mengantar aku dan kakakku ke sekolah dan siangnya beliau menjemput kami. Mama juga selalu menyiapkan masakan untuk kami sekeluarga. Memanggil guru privat untuk pelajaran matematika dan guru mengaji agar kami cukup bekal dalam memahami pelajaran sekolah maupun dalam ibadah. Beliau juga selalu menyiapkan kebutuhan papaku sebelum berangkat bekerja. Mamaku berasal dari sebuah desa kecil di Sumatera Barat, yaitu Lubuk Basung, yang sekarang termaksud dalam Kabupaten Agam. Kami sangat nyaman dan betah jika berlibur di kampung mama. Suasananya sangat berbeda dengan tempat tinggal kami di Jakarta. Sedangkan papaku berasal dari Jakarta, beliau anak tertua di keluarganya. Walaupun papa hanya lulusan sekolah menengah, ekonomi atas, namun berkat ketekunannya dalam bekerja, beliau dapat meraih karir yang sangat baik sehingga dipercaya sebagai pimpinan cabang sebuah perusahaan asuransi di daerah Riau. Padahal awalnya papa bekerja mulai dari staf biasa di bagian pembukuan lalu meningkat menjadi kepala bagian audit. Sebagai seorang muslim, papa termaksud orang yang sangat taat beribadah dan amanah terhadap keluarga dan jabatannya.
Terbukti saat menjabat sebagai kepala bagian audit yang tugasnya memeriksa cabang-cabang di seluruh Indonesia, banyak sekali pejabat cabang yang melakukan penyimpangan secara materi berupaya untuk memberikan sejumlah uang atau barang berharga agar mereka tak mendapat sanksi dan perbuatan mereka. Namun Papa tidak pernah mau menerima apapun pemberian dari mereka karena hal ini menurutnya adalah suatu perbuatan tercela dan bertentangan dengan ajaran agama seperti hati nuraninya. Sikap inilah yang selalu ditanamkan oleh Papa pada anak-anaknya dan kami sangat bangga memiliki ayah seperti Papa. Beliau juga mendidik kami agar menjadi anak yang soleh dan solehah dengan selalu mengajak kami sholat berjamaah serta mendatangkan guru mengaji agar kami dapat membaca Al-Quran dengan fasih yang benar. Jika ada pengajian di lingkungan rumah, aku selalu diajak Papa untuk mendengarkan ceramah agama yang dapat memperkaya batin kami sehingga aku tumbuh menjadi anak yang patuh terhadap orang tua. Di masa kecil, aku mempunyai kenangan yang sangat indah dan tak terlupakan. Saat aku liburan sekolah dasar, kami sekeluarga selalu pulang ke kampung halaman Mama di desa Lubuk Basung. Kami berangkat naik kapal dari pelabuhan Tanjung Priok dan tiba di pelabuhan Teluk Bayur, Padang hari kemudian. Tiba di kota Padang, kami masih harus melanjutkan perjalanan dengan naik mobil sewaan selama 3 hingga 4 jam. Biasanya kami tiba malam hari bertepatan dengan malam takbiran. Setiba di sana, kami disambut dengan gembira oleh kakek dan nenek, juga tante dan om, adik dari Mama. Suasananya sangat ramai dan semarak karena keluarga Mama adalah keluarga besar dan mempunyai banyak adik dan kakak yang masing-masing mengajak anak-anaknya juga. Sungguh amat menyenangkan berkumpul dan bercanda bersama saudara hingga larut malam dalam suasana yang sangat berbeda dari suasana di rumah kami. Esok harinya kami pun melaksanakan sholat Idul Fitri di lapangan dekat rumah kakek. Pulangnya kami bersalam-salaman dan bersilaturahmi dengan sanak famili. Hari berikutnya kami jalan-jalan ke tempat wisata yang jaraknya sekitar 25 km dari Lubuk Basung, yaitu Danau Maninjau. Sebuah danau yang cukup luas dan terkenal, dikelilingi oleh bukit yang sangat indah. Kami sangat terpesona dengan keindahan pemandangan dan suasana Danau Maninjau. Membuat kami betah berlama-lama di sana. Kami berenang di tepi danau, memancing ikan yang hanya ada di danau itu, dan kami naik perahu milik penduduk. Setelah lelah berenang, kami menyantap ikan bakar yang ditangkap dari danau. Sore harinya, kami kembali ke rumah kakek. Setiba di rumah kakek, kami sudah menyiapkan makanan khas, yaitu durian, disantap dengan ketan putih yang di sana disebut lemang. Ada juga makanan khas bernama pensi, sejenis kerang yang ada di sungai yang dimasak dengan cara ditumis dengan bumbu khusus sehingga rasanya sangat nikmat di lidah. Sungguh liburan berkesan dan takkan terlupakan. Prestasi di sekolah membanggakan orang tuaku. Aku bersekolah di SD Triguna di daerah Jakarta Selatan. Prestasi akademiku lumayan. Nilai-nilaiku cukup baik meskipun nilai teman-temanku lebih menonjol dari aku sehingga aku hanya berada di ranking 10 ke atas. Saat aku sekeluarga pindah Tanjung Pinang, Kepulauan Riau karena mengikuti dinas papaku, prestasiku di sekolah mulai terlihat menonjol. Di SMP Negeri 4, aku sering menduduki ranking 1 atau paling tidak ranking kedua pasti kurai. Prestasi ini dapat aku pertahankan hingga aku lulus dari SMA Negeri 46 Jakarta.
Dengan prestasi yang kuraih, membuat kedua orang tuaku sangat bangga padaku. Apalagi saat aku mendapat beasiswa kuliah di perguruan tinggi ternama di Jakarta, rasanya masa depan yang cerah penuh harapan sudah ada dalam genggaman. Keluarga, teman-teman, serta kerabatku semua menaruh harapan dan penghargaan yang tertinggi terhadapku. Di keluarga besarku, memang baru aku yang mendapat beasiswa untuk kuliah. Padahal saat itu aku juga lulus ujian masuk perguruan tinggi atau saat itu disebut Sipenmaru dan lulus di jurusan teknik arsitektur ITS Surabaya. Namun karena kondisi ekonomi keluargaku yang pas-pasan, akhirnya aku memutuskan untuk mengambil beasiswa itu. Sedikit tentang kota Tanjung Pinang. Kota ini terletak di Pulau Bintan dan dahulu termaksud wilayah Kepulauan Riau, Provinsi Riau, tapi kini sudah berdiri sendiri dan menjadi ibu kota provinsi. Saat aku tinggal di sana tahun 1982 hingga 1896, wilayah kota Tanjung Pinang tidak terlalu luas. Jika berkeliling dengan mengendarai motor, mungkin kita tempuh hanya dalam waktu 1 jam saja. Di sore hari, aku sering jalan-jalan naik sepeda, melihat kegiatan penduduk. Kota Tanjung Pinang terletak di pinggir pantai, sehingga minggu pagi aku lari pagi ke dermaga di dekat kota. Dari dermaga Tanjung Pinang, kita bisa pergi ke kota Batam, naik kapal cepat dan hanya membutuhkan waktu 1 jam saja. Dari Batam kita bisa ke Singapura dalam waktu yang sama naik speedboat. Dari dermaga kita bisa melihat sebuah pulau yang dinamakan Pulau Penyengat. Di pulau itu terdapat sebuah masjid peninggalan Raja Gurindam 12 yang sangat terkenal di antara kerajaan Islam Melayu saat itu. Konon kabarnya pembangunan masjid itu sangat unik karena tidak menggunakan semen, tapi hanya direkatkan dengan putih telur. Penduduk Tanjung Pinang kala itu tidak banyak, hanya sekitar 200 jiwa, dan di pusat kota banyak warga keturunan Tionghoa yang tinggal dan bergadang di pasar. Karena letaknya tak jauh dari Batam dan Singapura, banyak masyarakat di sana yang berbisnis dengan barang-barang dari sana, terutama barang elektronik, di mana harganya jauh lebih murah daripada barang yang masuk dari wilayah Indonesia. Seperti tetanggaku yang berdagang barang elektronik, sehingga sering bolak-balik ke Batam dan Singapura. Malah sebelum tahun 1980, mata uang yang beredar di sana adalah dolar, dan produk yang masuk dari Singapura bebas dari pajak sehingga kehidupan masyarakat di sana sangat makmur. Selain itu, ada keunikan lain, acara televisi yang dapat kami tonton saat itu justru acara dari TV Singapura dan Malaysia. Sedangkan sinyal TVRI sangat lemah sehingga tidak dapat ditangkap. Kami sekeluarga sangat menyukai acara TV dari Singapura karena sangat menarik dan beragam. Ada yang berbahasa Inggris, Melayu, India, dan juga Cina karena penduduk mereka terdiri dari etnis tersebut. Pulau Bintan, daerah yang menghasilkan tambang bauksit. Rata-rata wilayah daratannya banyak yang berbatu dan kering sehingga suhu udara sana sangat panas karena panas matahari diserap dan dipantulkan oleh batu. Sekitar 40 km dari kota, ada pantai yang sangat indah dengan batu-batu besar, mirip seperti pantai di Pulau Bangka Belitung. Namanya Pantai Trikora. Saat ini di sana sudah dibangun sebuah resort dan sudah dikunjungi oleh banyak wisatawan mancanegara, terutama dari Singapura dan Malaysia. Jika mengenang saat aku dan teman-teman rekreasi ke Pantai Trikora, rasanya aku ingin sekali berkunjung lagi ke sana dan melihat seperti apa kota Tanjung Pinang masa kini. Tentunya sudah sangat berubah menjadi lebih ramai dan maju.
Karirku di perbankan sangat cerah. Setelah 3 tahun berkuliah, aku bekerja di sebuah bank swasta yang waktu itu merupakan salah satu dari 5 bank terbesar di Indonesia, yaitu Bank Dagang Nasional Indonesia, dengan posisi internal auditor, atau kantorku disebut juga divisi inspektorat. Saat itu aku ditempatkan sebagai staf inspektorat wilayah atau regional 4 yang bertugas memonitor dan memeriksa jalanan operasional cabang-cabang yang berada di wilayah atau regional 4 yang mencakup daerah Jakarta Timur dan Utara seperti cabang Jatinegara, Kelapa Gading, Tanjung Priok, dan lain-lain. Saat itu Bank Dagang Nasional Indonesia sudah mempunyai lebih dari 100 cabang di seluruh Indonesia dan memiliki aset yang sangat besar dengan manajemen yang sangat profesional. Banyak nasabah besar, prime customer, yang merupakan mempercayakan dananya untuk disimpan di Bank Dagang Nasional Indonesia, baik dalam bentuk tabungan, deposito, ataupun yang lain. Ada juga nasabah mengajukan kredit usaha dalam jumlah besar. Dari pengalamanku bekerja di Bank Dagang Nasional Indonesia, aku merasakan banyak sekali manfaat yang kudapatkan. Dengan background ilmu accounting yang kumiliki, ternyata ilmu perbankan sangatlah jauh berbeda. Banyak hal-hal baru yang aku temukan yang sebelumnya tak mengerti. Walaupun demikian, ilmu yang kumiliki sangat mendukungku dalam menjalani tugas sehari-hari. Untuk lebih memahami ilmu perbankan, maka selama 3 bulan atasanku mengirimku untuk menjalani training di cabang Melawai, Jakarta Selatan untuk mempelajari semua bagian. Aku jadi paham transaksi yang terjadi di semua divisi, mulai dari bagian customer service, karir, marketing, hingga transaksi yang harus disetujui oleh pimpinan cabang. Aku juga harus menambah pengetahuan dari buku-buku yang memuat peraturan ataupun surat-surat yang dibuat oleh Divisi Inspektorat Pusat. Aku juga pernah secara khusus mendalami bagian ekspor-impor di cabang Muara Karang. Itu semua kujalani demi menunjang pengetahuanku dalam menjalankan tugas sehari-hari. Secara mental aku menjadi lebih kuat karena yang kuhadapi bukan hanya tingkatan staf, tapi juga tingkatan manajerial seperti manajer operasional, manajer marketing, hingga pimpinan cabang. Mereka selalu mencoba berargumentasi atas setiap hasil audit yang kami temukan. Namun karena kami selalu berpijak pada aturan dan prosedur yang telah ditetapkan oleh perusahaan, sehingga dari fakta-fakta yang kami temukan, akhirnya mereka dapat menerima argumentasi kami. Atasanku adalah seorang yang bijaksana, Bapak Hengki Toar, berasal dari Manado, dan kabarnya ada keturunan Jepang. Umur beliau waktu itu sudah 50-an tahun, namun masih gagah dan berperawakan tinggi besar. Salah seorang dari rekan dekatku, sempari baru, sudah mendapat promosi dari beliau dan menjadi manajer operasional untuk cabang yang baru dibuka di daerah Rawamangun, Jakarta Timur. Sedangkan rekan senior yang lain juga saat itu sedang diajukan oleh atasan kami untuk dipromosikan. Aku sangat beruntung mempunyai atasan yang sangat membuka kesempatan untuk kami meraih jenjang karir yang lebih tinggi. Kisah bersama mantan istriku. Saat itu aku sedang menjalin hubungan dengan gadis bernama Yuni. Orang tuanya juga berasal dari tanah kelahiran mamaku. Aku tidak sengaja mengenalnya sejak tahun 1990 saat dia baru lulus MEA Negeri 3 Jakarta dan baru beberapa bulan bekerja di sebuah perusahaan perbelanjaan. Tapi kakak tertuanya atau orang tuanya sudah tiada sejak dia masih SMP. Menyuruhnya untuk meneruskan kuliah di Akademi Pimpinan Perusahaan
di daerah Sengseng, Sawah, Jakarta, Depok, jurusan Manajemen Marketing. Tahun demi tahun kami lalui dan hubungan kami semakin dekat. Keluarga kami pun sudah merestui sehingga kami sepakat untuk meningkatkannya ke jenjang yang lebih tinggi. Setelah beberapa kali diadakan pertemuan antara keluargaku dan dia, akhirnya kami memutuskan untuk menikah pada hari Minggu 7 Januari 1996. Di masjid di daerah Pasar Minggu, Jakarta Selatan, kami pun melakukan persiapan mulai dari mendaftar di KUA setempat sampai apa saja yang dibutuhkan dalam melaksanakan hajat kami. Alhamdulillah, acara berjalan lancar. Banyak teman-teman dan sanak saudara yang menghadiri resepsi pernikahan kami. Aku merasa lebih semangat karena sudah ada pendamping hidup. Selama 5 tahun kami berpacaran, membuat kami sudah mengenal sifat dan pribadi kami masing-masing sehingga kami tidak sulit untuk beradaptasi setelah tinggal seatap. Kami selalu bepergian dengan mengendarai sepeda motor. Di akhir minggu kami biasanya refreshing ke tempat rekreasi, pusat perbelanjaan atau mall, nonton bioskop, atau silaturahmi ke rumah keluarga. Kami merasa hidup kami akan bahagia, masa depan yang cerah pun rasanya sudah ada dalam genggamanku. Sungguh indah membayangkan kehidupanku saat itu. Rasanya kebahagiaanku sudah terbayang di mata, namun takdir berkata lain. Kami mengalami sebuah kejadian yang tak terduga, yang kemudian meluluh letakkan kami. Menghancurkan semua bayangan indah, masa depan dan rumah tangga kami. Musibah itu terjadi hanya beberapa bulan setelah kami menikah. Rasanya kami tidak percaya dengan apa yang terjadi saat itu. Tapi mau tidak mau kami harus menerima kenyataan itu. Kami tidak mengerti apa salah satu kami hingga diberikan cobaan yang sangat berat di saat kami baru saja ingin mewujudkan kebahagiaan berumah tangga. Bayangan suram segera memenuhi pikiran kami. Masa depan yang sedang aku raih seakan menguap begitu saja tanpa mengisahkan sedikit pun harapan. Peristiwa itu terjadi 14 tahun silam.